Faslun utawi iki fasal. Wa kullu ma utawi sakabehane perkara jaza kang wenang. Wa kullu ma utawi sakabehane perkara jaza kang wenang bai'uhu apa menjual ma. Bai'uhu apa menjual ma jaza mongko wenang. Rohnuhu apa menggadaikannya ma. Rohnuhu apa menggadaikannya ma fit duyuni ing dalam piro-piro hutang. Fiduyuni ing dalam piro-piro hutang idastaqarrah nalaikani tetep idastaqarrah nalaikani tetep subutuha opo tetapnya hutang atau aduyun subutuha opo tetapnya aduyun atau hutang fi zimmati ing dalam tanggungan fi zimmati ing dalam tanggungan walirrohinilan itu boleh bagi orang yang menggadaikan. Walirrohinilan iku wenang bagi yang menggadaikan arruju'u utawi narik kembali atau meminta kembali. Arruju'u utawi meminta kembali. Fihi ing dalam ma atau barang. Fihi ing dalam ma atau barang malam yakbit ing dalam selagi belum menerima sopo orang yang menerima gadaian atau murtahin itu di belakang ada murtahin ya. Murtahin itu orang yang menerima gadaian. Malam yakbit ing dalam selagi belum menerima sopo murtahin di belakangnya ada murtahin. Murtahin itu orang yang menerima gadaian. Hu ing ma. Nah ini wala yatmanuhul murtahinu. Wala yatmanu dan tidak wajib mengganti. Wala yatmanu dan tidak wajib mengganti hu ing ma al murtahinu. Nah ini al murtahinu sopo orang yang menerima gadaian. Illa bita'addi kecuali kalawan lalai. Illa bita'addi kecuali kalawan lalai. Wa idza qabadah nalaikani nerimu sapa murtahin. Wa idza qabadah benar ya? Nalaikani menerima sapa murtahin tadi di depan menerima sapa murtahin ba'dul haqqi ing sebagian ba'dul haqqi ing sebagian hutang lam yakhruj mongko tidak lepas tidak keluar atau tidak lepas syai'un opo suwici-wici syai'un opo suwici-wici minar rohni sangkeng gadaian minar rohni sangkeng gadaian hatta yaqdiyah sehingga melunasi soporohin melunasi atau membayar soporohin. Rohin itu orang yang menggadaikan atau orang yang punya hutang sama saja. Melunasi jami'ahu ing sakabehane hutang. Melunasi ing semua hutang. Sekilas penjelasannya, setiap perkara yang bisa dijual belikan itu bisa dijadikan gadaian. Apa sih yang boleh dijual belikan? Harus pertama milik sendiri. Karena menjual punya orang lain tidak boleh. Hasil wasop, hasil pinjam, hasil curi dan yang lainnya. Menjual nggak boleh berarti menggadaikan punya orang lain tidak boleh. Harus suci. Oh berarti kalau najis tidak boleh. Apa contohnya? Menjual tapi kencing, yang nggak boleh. Begitu juga yang dijadikan gadaian air kencing, yang nggak boleh. Terus harus bisa diserah terimakan. Berarti kalau nggak bisa diserah terimakan tidak boleh dijual. Apa contohnya? Contohnya adalah
yaitu burung yang ada di atas awan. Mas, saya jual. Mana? Itu. Burungnya terbang. Atau ikan yang ada di sungai, di laut, di kolam. Saya jual ikan, mana? Itu. Di sungai, di laut, di kolam. Itu kan nggak bisa diserah terimakan. Berarti juga kalau dia punya hutang, ternyata yang mau dijadikan gadaian burung yang ada di atas awan, ikan yang ada di laut, yang nggak boleh. Kenapa? Karena tidak boleh dijual belikan, berarti tidak boleh dijadikan sebagai gadaian. Jelas ya? Terus harus kelihatan, nampak secara pandangan mata. Berarti kalau menjual perkara yang tidak jelas, Mas, saya mau beli atau mau jual apa? Itu sarung. Sarung ada di gudang. Belum kelihatan kok. Sarung yang mana juga. Paham ya? Tapi kalau sudah dijelaskan ciri-cirinya nggak apa-apa. Itu sarung yang di gudang. Emangnya sarung segudang mau dijual semua ya? Pertama kelihatan, yang kedua jelas. Yang mana? Nggak boleh. Saya jual bi'tuka ihda hadzaini. Saya menjual salah satu dari barang ini. Saya menjual salah satu dari kitab ini. Kitabnya banyak ya. Ihda pakai salah satu, nggak boleh. Berarti menggadaikan perkara yang seperti itu nggak boleh. Mas, saya hutangnya, saya menggadaikan salah satu dari barang saya. Barangnya banyak di rumahnya. Ada sendok ya, ada piringnya. Pakai ihda. Ihda apa? Salah satu dari barang ini. Harus jelas, saya menggadaikan motor ini. Motornya banyak, tapi macam-macam. Ada yang Supra, ya, ada yang Vario, ada yang mobil. Pakai bahasa salah satu yang ini, nggak boleh. Harus jelas, saya menggadaikan motor yang ini. Paham ya? Motor yang ini umpamanya. Wis. Lah sekarang seperti ini kasusnya. Kalau orang itu punya hutang, silahkan menggadaikan barangnya. Apa sih gadaian? Gadaian itu adalah ja'lu ainin wasiqatan yustaufa minha inda ta'adzuri wa fa'iha. Barang itu cuma sekedar dijadikan jaminan. Paham ya? Motor ini cuma jaminan. Tanah ini cuma jaminan. Nanti kalau tidak bisa mampu melunasi atau membayar, baru motor ini menjadi haknya orang yang menghutangkan. Karena sifatnya jaminan, tidak boleh dipakai. Motor tidak boleh dipakai. Tanah tidak boleh digarap. Kecuali ada izin dari pemiliknya. Mas, motornya ini kalau dibiarkan rusak. Laptopnya, HP-nya kalau dibiarkan selama sekian bulan, sekian tahun bahkan umpamanya rusak. Oh ya, nggak apa-apa. Saya minta tolong sambil dipakai berapa detik umpamanya ya. Pakai nggak apa-apa, tapi 20 detik umpamanya. Pakai silakan, tapi 5 menit umpamanya. Berarti ya dia berhak pakai cuma 5 menit. Kenapa? Yang namanya gadaya itu cuma sekedar jaminan. Sekarang seperti ini. Jadi kalau memang nanti nggak bisa melunasi, ya berarti menjadi haknya. Hutangnya 5 juta, sedangkan motor yang dijadikan jaminan harganya 30 juta. Hutangnya 3 bulan, ternyata selama 3 bulan dia nggak bisa bayar hutang. Oh, dijual. 5 jutanya diambil, sisanya dikembalikan. Paham ya? Sisanya dikembalikan. Lah, sekarang seperti ini. Kalau memang motor umpamanya tanpa izin dari pemiliknya terus dipakai dan rusak, namanya ta'di. Atau tanah tanpa izin dari pemilik digarap, ternyata ada beberapa hal kekurangan. Bagaimana? Maka orang yang ngasih hutangan tersebut harus mengganti rugi. Laptop ini cuma sekedar jaminan, ternyata dipakai selama 30 jam umpamanya. Hanya error, rusak, maka dia wajib untuk mengganti rugi. Paham ya? Kecuali ada izin dari pemilik, nggak apa-apa pakai cuman 5 menit, cuman sekian waktunya umpamanya.
Itu sekilas dari masalah penggadaian. Adapun penggadaian yang ada di kantor-kantor saya kurang paham. Saya juga nggak pernah hutangnya. Paham ya? Bukan korban hutang. Tapi kalau memang memberatkan, itu tidak dibenarkan. Apa contohnya? Nanti kalau nggak bisa melunasi, ya semuanya diambil umpamanya. Yang dijadikan jaminan sertifikat rumah. Rumah harganya 500 juta, padahal hutangnya cuma 20 juta. Kalau nggak bisa bayar, ternyata rumahnya disita umpamanya. Disita. Harganya 300 juta. Bagaimana? Ya itu tidak dibenarkan. Terus bagaimana? Maka silakan dirembuk, ya. Dijual umpamanya, terus bayar hutang, sisanya dikembalikan kepada pemiliknya. Tapi kalau semuanya diambil, itu yang nggak dibenarkan. Itu celah atau kekurangan yang ada di perkantoran pegadaian mungkin yang dianggap kurang syariat seperti itu. Karena dianggap tidak dibenarkan itu karena merugikan. Dalam hal ini kan yang dirugikan orang yang hutang kan. Hutangnya cuma 30 juta. Tapi semuanya disita umpamanya seperti itu. Tapi yang jelas yang dianggap tidak dibenarkan kalau sampai merugikan salah satu pihak. Yes. Jam berapa? Jam 8 kurang? Kurang 4? Yes. Allahumma sholli sholatan amin wa sallim salam dinillah tanhalum bil